warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina ya karim. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat waj'alna wa iyyahum min ahlil khair was sa'adah wal falah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus guru kita bersama Imam Tahlil Al-Mukarram akhina fillah Bapak Ustadz Nasir, bada'anallah bikulli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi biddarin. Keluarga besar sahibil musibah yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, rekan-rekan remaja, pemuda-pemudi, jamaah tahlil wa tadzkir walimatul haul yang saya hormati dan Allah muliakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah yang Allah berikan kepada kita hingga alhamdulillah malam ini Allah perkenankan kita, Allah kumpulkan kita di tempat ini. Sejak niat memenuhi undangan Sahibil Bait dalam rangka selamatan, ya, kirim doa haul orang tuanya yang bernama almarhumah Ibu Sarnah binti Sarim. Teriring doa moga-moga almarhumah senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah. Allah berikan terang dan luas alam barzahnya. Allah jadikan alam barzahnya raudhah min riyadil jannah. Riungan kita Allah jadikan riungan yang penuh berkah. Duduknya kita Allah catat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua termaktub dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamah. Amin ya robbal. Pada sehat semua, alhamdulillah. Ketika bicara haul itu bahasa Arab. Cuma orang dulu ada bahasa nyebutnya ngekol. Mau ngekol orang tua. Sebetulnya tulisannya haul, ngehaul. Kenapa orang dulu nyebutnya ngekol? Karena orang dulu mah alhamdulillah alkamdu, bismillahirrahmanirrahim, kan gitu.
Jadi sama baik, jangan disalahin kalau ada yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, udah biarin, sama tujuannya itu juga, mau ngekol mau haul sama, namanya tepung tahun. Makanya orang selamatan haul ada lagi pakai bahasa munemu, nemu tahun atau tepung tahun. Ada haul ke-1, tepung tahun ke-1, tepung tahun kedua, ini berarti tepung tahun ke-7. Inti daripada itu semua adalah kirim doa. Ngirim doa buat siapa? Ngirim doa buat almarhum, almarhumah. Ngirim doa buat orang tua kita. Ketika anak ngehauli orang tuanya, itu adalah sebagai tanda syukur anak kepada orang tua. Kalau kita ingat sama orang tua yang udah nggak ada, berarti dihaulin tiap tahun, itu tanda syukur, tanda terima kasih kita punya orang tua. Tidak ada seorang anak, seorang manusia lahir dari pohon pisang, kagak ada. Kali ujuk-ujuk rombeng keluar dari pohon pisang, kagak. Semua punya orang tua, lahir dari orang tua. Kita bisa gede, syariat digedein sama orang tua. Orang tua dulu punya tanah sedikit, dia bisa dibagi-bagi buat anaknya, kebagian anaknya. Kita mah yang sekarang belum tentu bisa ngebagi-bagi buat anak, bener. Tuh makanya ngadain haul teh, kita ucapkan terima kasih. Ingat kita diurus sama orang tua dari kecil meletik sampai gede meletak sampai tua meletek. Itu diurus sama orang tua. Enggak ada umpamanya ada anak saya alhamdulillah hidup dan nggak pernah nyusahin orang tua, nggak pernah bikin susah orang tua, bohong kata saya mah. Ada anak umpamanya ngomong saya mah hidup dari kecil nggak pernah nyusahin orang tua, bohong. Apa nggak susah di dalam kandungan 9 bulan itu nyusahin orang tua, udah itu. Udah nyusahin emaknya 9 bulan itu emak, apa nggak susah ngandung hamil bu, yang pernah hamil ya. Itu 9 bulan, dari bulan ke-1, bulan kedua, apalagi ditambah ada ngidamnya. Ngelihat nasi muntah, ngelihat buah-buahan, udah macem-macem. Ngelihat laki dia udah, enak banget udah. Kenapa itu orang ngidam melihat duit maka gak enak ya? Ada macam-macam, itu kan udah susah itu orang tua. Berarti anak udah diusahain di dalam kandungan, udah bikin susah orang tua. Tapi biar gimana kayak orang tua tetap seneng kan? Iya tetap seneng. 9 bulan nggak pernah ditinggal, digondol-gondol baik. Ibu mau ke sawah itu kandungan dibawa, mau nyuci dibawa, mau ke pasar dibawa. Nggak pernah kali ditaruh dulu mau nyuci mah. Jadi kalau ada anak ngomong nggak pernah nyusahin orang tua, itu bohong. Ya berarti enggak ngakui jasa orang tua. Udah gitu waktunya lahir ngebrojolin. Ya Allah, antara hidup sama mati itu ngebrojolin baik teh lahirannya. Saya yang nggak pernah lahiran aja ngebayangin kalau lagi istri lahiran. Tuh di pangku, pala istri di pangkuan kita, istri ngeden, kita ikut ngeden kan. Ditiup kata mak perajinya, Ustadz tiup, tiup palanya, bunuh-bunuhnya tiup, salah tiup kadang saya. Ya Allah, dia ngeden, kita ngeden, tiup bareng. Begitu bayi ngebrojol, kita kelahiran juga kan. Bini mengebrojol bayi kan kita beda karena keliwat ngeden. Ya Allah, itu perjuangan hidup mati. Udah nyusahin orang tua. Ya, dari kandungan sampai lahir, udah lahir, udah project, udah lahir, tetep ibu punten ya. Lagi makan enak, ketika oroknya bayinya nangis berak terusin makan apa nyebokin anak? Iya, ditunda lagi makan bareng sama laki. Begitu oroknya nangis, dilihat kata lakinya tuh anaknya ngomongnya. Iya, begitu dilihat, ya Allah anak emak kan gitu ngomong. Ditunda, ditinggal makannya, nyebokin anak dulu. Tapi ketika lagi makan bareng, lakinya kepecirit, ditunda. Ya Allah, luar biasa orang tua. Makanya kita ngadain haul, kirim doa, ingat jasa orang tua sebagai ucap terima kasih. Dari dalam kandungan, lahir, terus jadi bayi, terus jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, tetap orang tua makasih sayang sama anak. Sampai punten maaf, anak udah rumah tangga, tetap orang tua masih sayang baik sama anak. Iya.
Tetap masih sayang bayam anak. Makanya ketika orang tua meninggal dunia, timbal balik jasa balas jasa kita sebagai anak kepada orang tua maka gak minta balasan, kagak, sebab kalau mau ngebalas maka gak bakal kebalas alaihim. Alaihim itu jasa orang tua kagak bakal bisa kebalas. Anak ngasih duit umpamanya sehari 20 juta ke orang tua kagak bakal bisa kebalas jasa orang tua. Yang diharapkan adalah oleh orang tua, terutama yang sudah enggak ada, doa, kiriman doa dari anak-anaknya. Mal mayyitu fi qabrihi ila kal gorikil mutagawis, bahwa mayit di alam kubur itu laksana orang yang lagi kelelep. Tahu kelelep? Bahasa Tambunnya apa kelelep? Pada baik. Hari ngomong bahasa Kobak Ceker ngerti orang? Oh. Mayit di alam kubur kayak wong sing kelelep al mutagawis, jaluk tulung. Seperti orang yang kelelep minta tolong, kelelep neng Citarum jaluk tulung. Kira-kira kita ngelengung kelelep ditulungnya apa diantep? Ditulungnya apa diantep? Ditulungi, lamun diantep tega berarti kita. Ditulungi. Tuh jaluk tulung. Apa yang diminta oleh mayit di alam kubur? Orang tua yang sudah tiada, yantadiruna da'watan aw shadaqatan. Mereka menanti kiriman doa atau kiriman sodako min waladihi, dari anak-anaknya, au min ahlihi, atau dari saudaranya, atau dari keluarga-keluarga yang lainnya, sahabat-sahabatnya. Mereka mayit yang di alam kubur menanti kiriman doa, menanti kiriman sodako dari keluarga yang masih hidup. Tuh kumpul kita ngadain haul selamatan, masak-masak, bukan pisangnya yang sampai ke ahli kubur. Kadang ada ngomong, wah katanya itu pemborosan, itu bid'ah, itu mubajir, nggak bakal sampai itu kue ke ahli kubur. Kagak bakal, memang kuehnya kagak bakal sampai, tapi nilai sodakohnya yang sampai. Itu kue, apem, pisang, jeruk, berkat, itu ditukerin sama doa, ditukerin sama pahala. Ngumpulin orang, kita kumpul begini, kalau nggak disuguhin kan ngapain lu? Iya, ada air apa itu jadi nilai sodakoh, Pak. Kalau ada yang, wah itu ngapain kita bikin susah keluarga yang yang ditinggal, enggak, justru buktinya. Maaf, saya sering tanya survei, orang yang meninggal dunia, orang tuanya meninggal, anak-anaknya terus masak-masak segala apa, kata saya tanya, itu masak-masak seneng apa kesel? Seneng. Iya, masak-masak nyuguin buat yang tahlil, terus beli kue segala apa buat yang tahlil, seneng. Justru yang bikin kagak seneng itu, kita ada keluarga meninggal dunia kagak ada yang datang pisan. Iya benar. Ketika kita orang tua meninggal dunia kagak ada yang datang, atu-atu acan, kan sedih. Duh, datang orang suguhannya itu menjadi nilai sodakoh buat si mayit. Tuh, apa yang kita keluarkan jadi nilai pahala, jadi nilai sodakoh. Ini yang dinanti oleh si mayit, dinanti oleh ahli kubur. Dakwatan, doa, tadi yasinan, baca kulhu, falak binas, fatihah, ayat kursi, bacaan Al-Quran, tahlil, baca zikir, itu disampaikan kepada ahli kubur. Allah sampaikan kepada ahli kubur. Dan malam ini ahli kubur tersenyum bergembira ngelihat anak saudara keluarganya kumpul ngedoain. Amin ya robbal. Untuk itu tanda syukur dan tanda sayang kita kepada ahli kubur, bukan diantepin. Lah Kang, orang udah ninggal ya ninggal be dikubur. Iya bener, kan itu ada katanya keterangan Kang, hadisnya Kang, idza mata ibnu adam inqata amaluhu, apabila anak Adam meninggal dunia maka putus seluruh amalnya. Bener itu hadis, tapi jangan berhenti di situ, terusin. Kan udah putus semua, bener. Orang yang sudah meninggal dunia putus pekerjaan dunianya, putus amal dunianya. Yang tadinya tukang ke sawah, begitu udah mati maka gak ke sawah lagi. Ya, Rombeng. Iya, udah mati maka ke sawah, kali udah mati utuk-utuk bawa pacul ke sawah. Yang tadinya getol ke musola, begitu udah meninggal mah dia kagak datang ke musola lagi. Sebab kalau dia datang ke musola, RW Maing lagi adzan, orang mati masuk ke musola kabur, adzannya kagak diterusin. Ya benar. Yang biasanya getol ngaji berhenti ngajinya aja. Yang getol sholat udah mati mah udah nggak boleh sholat lagi, kudunya jadi sholatin.
Yang getol ngaji begitu mati mah udah kagak boleh ngaji lagi, ada gedi diajiin. Biasanya mandi ge udah mati mah kagak boleh mandi. Iya, dimandiin. Tuh putus seluruh amalnya. Apa sih amal? Pekerjaan. Putus pekerjaan dunianya semua. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak putus sampai meninggal dunia. Sampai kita nanti meninggal dunia, ini 3 amal ini kagak bakal putus, pahalanya ngalir terus. Amin. Moga-moga nih ya 3 nih. Sebetulnya ini udah banyak yang nerangin, banyak yang jelasin, diulang-ulang deh biar paham ya. Jadi 3 amal yang bakal ke bawah sampai kita meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, sodakotin jariyatin. Yang pertama sodakoh jariyah. Kita punya duit sedikit, punya harta sedikit, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim. Dari harta yang sedikit kita keluarkan menjadi sodakoh jariah. Itu yang bakal ke bawah sampai kita meninggal dunia. Duit yang kita cari kagak ke bawah mati, katanya iya duitnya kagak ke bawah mati, tapi ditukerin jadi sodakoh jariah, itu yang ke bawah mati. Jangankan sampai akhirat Pak Bu, kita mau ke Belanda aja, umpamanya rupiah kagak laku, kan dituker sama duit Belanda. Kita mau ke Arab, duit rupiah kagak laku, dituker pakai real. Kita mau ke Amerika, dituker pakai dolar. Nah buat akhirat dituker pakai amal. Duit kita dituker kali B, itu sodakoh yang kita keluarin, entah 2.000 entah 1.000. Ketika ada orang panitia pembangunan pondok, panitia musola, panitia rajaban mulut dan datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini mau apa? Rajaban, buat di mana? Di Tambun. Jangan bilang nggak ada orangnya, maaf deh. Ya ini biasanya di planet ini mah, di planet, insya Allah di sini mah kagak ya. Iya, maaf deh nggak ada orangnya. Lah itu yang ngomong orang bukan. Ayo udah ngaji mah inget, iya kita bakal mati, kali B sodakoh ini yang bisa nolongin kita besok di akhirat. Begitu ngejembat di Siratal Mustaqim, 2.000 tadi yang kita keluarin buat sodakoh, habis dihisab suruh ngejembat di Siratal Mustaqim, harusnya kita jatuh, datang terbang tuh duit 2.000 bawa kita ke surga. Amin. Ilok 2.000 sampai ke surga ya, paling dia sampai seberang doang, naik perahu. Artinya bersodakoh jariah yang kita keluarkan semasa hidup kita, ini amal yang terus mengalir. Apalagi ibu umpama di sini ada pembangunan majelis santri, pondok santri, tempat ngaji, itu luar biasa pahalanya ngalir terus. Ibu sodakoh buat pesantren, buat tempat ngaji, sampai kita meninggal dunia itu tempat dipakai ngaji, berapa puluh anak yang ngaji di situ, berapa kali Quran yang dibaca sama anak santri di tempat itu, kita kebagian pahalanya terus. Untung luar biasa. Kita sodakoh lampu di musola, di masjid, selama lampu itu nyala, malaikat membacakan istighfar buat kita sampai kita meninggal dunia. Kang, saya mau sodakoh lampu, saya niatin pahalanya buat emak saya, silahkan. Tuh, itu pahala yang luar biasa, ngalir terus pahalanya. Tuh, satu sodakoh jariah. Yang kedua, tuh, au waladin solihin yad'u lahu. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh kagak mesti fasih baca Qur'annya. Kadang-kadang anak soleh mau kudu pintar ngaji katanya, belum tentu bisa baca Quran, tapi belum tentu jadi soleh. Jadi anak soleh mau kudu bisa baca kitab, belum tentu. Bukan itu patokannya. Waladin solehin yad'u lahu, ia selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang udah nggak ada. Tiap habis sholat kita kirimin Fatihah buat emak kita. Tiap maghrib kita kali malam Jumat kelamaan seminggu sekali, takutnya orang tua nungguin deh kiriman dari anak. Apalagi ada ingat setahun sekali lebaran doang, kemudian orang tua nungguin deh anak ini kapan mau ngirimin. Ya bayangin deh kita yang masih hidup, ya anak jauh, nggak ada kabar-kabarnya penelang orang tua. Begitu datang setahun orang anak itu ke orang tua, berai bunga, orang tua senang gembira. Apalagi dikirimin tiap waktu orang tua yang udah nggak ada. Kang, saya mah kagak bisa doanya, nggak mesti pakai bahasa Arab Pak Bu doa mah.
Dan mau pakai bahasa Tambun ya Allah mengerti. Kita baca Fatihah, ya Allah niat saya baca Fatihah buat orang tua saya yang udah enggak ada, sebutin namanya. Tuh, Al-Fatihah. Terus doanya gimana? Ya Allah sampaikan Fatihah yang saya baca buat almarhumah orang tua saya, emak saya, almarhum bapak saya Anu bin Anu. Sebut sampai yakin alaihim sampai. Anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya pagi, sore, siang, malam. Kita seminggu sekali ikut di musola, ikut di masjid yasinan. Atau saya bangga ke masjid ke musola, di rumah ya kedengeran suara dari masjid, dari musola yasinan. Tapi di rumah ngikutin deh baca yasin. Yo, ingat sama orang tua. Saya mah kagak apal yasin, baca kulhu be tiap habis maghrib 10.000 di kulhu. Masya Allah, sedikit amat ya. Baca kulhu 3 kali, sama juga hatam Quran tiap habis maghrib kulhu Allahu Akbar kita baca 3 kali. Ya Allah sampaikan pahala kulhu yang saya baca buat almarhum orang tua saya baru masa orang bodoh, kagak bisa apa-apa, ngaji kagak bisa, nggak bisa itu-itunya, yakin disampaikan oleh Allah. Enggak mesti aduh saya mah nggak bisa pas saya baca Qurannya. Yang penting ikhlas hati kita, baca yang tulus, niatin buat orang tua. Waladin solihin, ini pahalanya mengalir terus buat almarhum. Ketika kita ingat sama orang tua, ketika kita mendoakan orang tua, maka lihat nanti balasan Allah dari anak-anak kita. Tetapi kalau kita nggak open sama orang tua, lihat juga balasan Allah. Anak kita pun nggak bakal open sama kita. Tergantung kitanya. Woi, ngedengerin kagak ini? Iya, tergantung kitanya. Kalau kitanya open sama orang tua, nanti kita punya anaknya, anak kita bakal open sama kita. Kalau kita kagak open sama orang tua, kita punya anak, nanti anak kita kagak bakal open sama orang tua. Itulah di dunia namanya hukum karma. Oh iya, karma. Orang tua kita meninggal dunia, kita adain haulnya, kita selamatin. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita pun bakal dihauli sama anak-anak kita. Ada timbal balik balasan dari Gusti Allah. Maka cetak waladin solihin, anak-anak yang soleh. Mencetak anak yang soleh, anak yang ingat sama orang tua, ya. Kasih sayang sama orang tua, peduli sama orang tua. Alhamdulillah. Yang ketiganya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini yang bakal ngalir. Ibu bisa Fatihah doang, punya anak masih kecil, punya cucu, diajarin tuh anak kita, cucu kita diajarin baca Fatihah, itu ilmu manfaat. Terus dimasukin ke tempat ngaji, ke guru ngaji, itu ilmu manfaat. Anak kita bisa ngaji, anak kita bisa baca Fatihah, anak kita bisa yasin, itu manfaat, ngalir terus pahalanya. Sampai kita meninggal dunia. Makanya pegang 3 sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang manfaat. Kita rumah sak bodoh, anak mah jangan sampai bodoh, kan gitu ya. Rumah sak kita rumah sak bodoh, atau anak mah jangan sampai bodoh, atau bisa yasin, bisa kulhu, kan bahasanya gitu. Mending deh kalau anak bisa kulhu mah giliran jarang nggak kudu nyambat ustad. Kita mah hadaratnya nggak bisa lah, tapi udah yang gampang aja, hidup kan jangan dibikin susah. Ibu mau ngedoain orang tua, ustad ini lagi ke sawah, ustad ini lagi sakit, nggak ada ustad yang ngedoain. Udah ibu ya sekeluarga, seanak, mantu, cucu, siapin kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, kan gitu. Kan nyuguh orang dulu begitu ya. Pernah ada yang nanya ke saya, Pak, ustad itu hukumnya nyuguh gimana ustad? Boleh. Kata siapa kagak boleh, itu hukumnya bakar menyan gimana Ustaz? Bakar aja menyan, timbang bakar menyan, apa haramnya? Iya benar. Lah iya, sebodoh-bodohnya orang kagak bakal mintanya sama menyan. Ya kali begitu bakar menyan, wahai menyan, gampangin rezeki saya, kagak. Iya benar. Iya, di tahlilan itu bakar menyan gimana, di hajatan orang bakar menyan, bakar aja. Timbang bakar, nggak usah kayak beduk ya menyan bakar. Jadi bakar menyan biar wangi ruangan, begitu intinya. Bukan minta sama asap, kagak. Begitu ngebul nanti kalau menyannya dibakar asapnya banyak, itu doanya cepat dikabul. Yang ngabulin doa bukan menyan, Gusti Allah. Bakar menyan minta sama Allah. Itu nyuguh ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, rujakan segala makanan 7 rupa, boleh silahkan. Bukan nyuguhin jurik, bukan nyuguhin jin, bukan nyuguhin setan. Yang penting apa? Kopi manisnya seteko, teh manisnya seteko, undang 40 orang, baca yasin, beres. Ini kan disuguh sama ya.
Iya bener, namanya nyuguh. Tuh, makanya saya bilang boleh. Ini yang pada kumpul kan disuguh salak, disuguh air. Tuh, apalagi kopinya keluar. Kan dari tadi saya datang belum keluar kopi. Yuna Robin Kurang peka. Enggak, jangan bercanda kopi pahit aja. Disuguh. Saya masih aja udah. Ada orang nanya gitu. Iya, enggak masalah gitu. Yang enggak boleh jadi mubazir mah enggak dimakan dibuang. Iya, enggak dimakan dibuang. Sekarang punten bapak ibu disuguhin sama tuan rumah, enggak dimakan diantepin, sedih tuan rumah. Bapak balik itu suguhan di piring masih utuh, sedih tuan rumah. Oh, berarti pada enggak doyan suguhan saya. Makanya ntar balik siapin plastik. Ayam pitik dimakan tikus, ambil plastik. Biar seneng. Sekarang ngundang orang disuguhin kagak dimakan, sedih yang nyuguhinnya. Ya Bu ya, bener. Umpama saya datang ke rumah jamaah, ke rumah ibu, disuguhin ini, diantepin dia sama saya, kagak dicolek-colek ajan. Begitu saya pulang, diantepin itu makanan. Apa kata ibu? Ya Allah Ustaz sombong banget nggak doyan makanan saya. Kan begitu, sedih. Makanya biar nggak sedih, bungkus tar. Seneng tuh disuguh. Makanya ketika ada yang nanya tentang hukumnya gua sama saya mau bilang boleh. Lah buktinya apa? Orang tamu datang aja disuguhin. Ya kita datang disuguhin. Gimana ada kopi manis? Maksudnya apa? Yang hadir itu ada yang doyan kopinya pahit, ada yang doyan kopinya manis, ada yang nggak doyan ngopi dan nggak doyan ngopi, ada yang doyannya ngeteh. Ya teh juga ada yang senengnya teh pahit, ada yang teh manis, ada juga yang doyannya susu. Begitu. Apalagi bapak-bapak nih ya, doyan nyusu doyan. Emang nggak pernah disapih dari kecil. Begitu. Alhamdulillah. Kembali lagi. Kita hidup tidak akan lama. Ya enggak lama. Ada waktunya hidup kita ini. Tinggal nunggu aja waktu. Enggak pagi, siang, sore, malam. Tinggal ngitung waktu doang. Makanya mumpung hidup bikin bekal. Bikin bekal kita buat menghadapi kematian. Saat ini kita haul, nanti kita yang dihaulin. Maka 3 tadi bekal kita supaya pahala kita ngalir terus. Itu yang pertama tadi. Apa yang pertama? Amal jariah. Yang kedua, anak soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Itu aja tuh, amal jariah, anak soleh, ilmu manfaat. Biar ke bawah mati. Itu nggak ada keterangan sholatnya Kang. Iya, masalah sholat mas semua orang dia tahu. Sholat mah adalah kewajiban. Iya, kadang sholat begetol tapi pelit. Iya, orang getol sholat tapi pelit, ini dibenci sama Allah ya. Rajin sholatnya mah, jidatnya sampai 7 hitamnya. Gak banyak apa, tapi pelit sama tetangga nggak peduli. Berarti dia baru bisa ngerjain sholat, belum bisa mendirikan sholat. Udah begitu Bu. Tapi jangan main tunjuk, wah sholat-sholat gak buat apa, kalau pelit mau biarin. Yang penting kita, ini mah kita. Sebab di sholat itu ada ajaran berbagi. Ketika sholat, af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, agungkan Allah, diakhiri dengan salam. Ketika salam, tengok kanan dan tengok kiri, kan begitu. Ada kali orang sini begitu, assalamualaikum, diem dan ngadep ke depan. Kagak kan ya? Begitu assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Tuh itu tidak sehat. Hidup teh kudu lihat kanan, lihat kiri. Kita punya tetangga takut dapurnya kagak ngebul, kan begitu. Iya, lihat tetangga, dapur tetangga di ngebul kagak. Waduh, takutnya apa? Tuh, ini dapur tetangga wayanya masak belum ngebul baik dia, takutnya kagak punya beras buat masak. Kang, sekarang mah dapurnya kagak ada yang ngebul. Kenapa? Oh, masaknya dicolok di listrik. Jadi tengok kanan tengok kiri, peduli ada fakir miskin sekeliling kita, ada anak yatim di sekeliling kita. Tuh artinya apa? Kudu mau berbagi. Sedekah jariah, belajar kita. Kenapa nggak dijelasin sholat? Sholat mau udah tahu semua kewajiban, tinggal praktek pengamalan sholat di luar sholatnya, saling berbagi antar sesama. Orang itu sholatnya getol tapi pelit, ini dibenci sama Allah Pak. Kok bisa begitu Kang? Iya, ada hadisnya. Itu kata Nabi, al-bakhil ya,
ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Walau kana abidan, orang pelit melitet buntut kasir patat kuning merepet jahe tara mere ayam mere kudu dipaksa. Itu pelit, itu bahasa Indianya tara mere. Mere gehese. Itu bahasa Indianya itu. Nah, itu teh jauh dari manusia. Orang pelit mah jauh dari manusia. Orang ke padang resep sama orang pelit mah. Iya, benar. Kira-kira kita resep kagak punya teman pelit, resep kagak? Wah, pelit. Apalagi kita udah tua pelit punya cucu. Udah cucunya kayak kagak resep sama engkong yang pelit mah. Iya, begitu dia ngebon timun, habis timunnya sama cucunya. Kenapa? Udah dia ngerahin teman-temannya, ambilin aja. Kebun timun siapa? Engkong gua, dia mau pelit. Kelapanya dicolong, pelit. Begitu ada maling mau masuk ke rumah kita, kayak kalau kitanya pelit nih, begitu ketemu tetangga, ngapain lu maling? Ambilin semua. Tapi kalau kitanya baik, begitu ada orang kerasa kerusuk di samping rumah kita mau nyolong, ngapain lu maling? Awas lu, dia mau baik. Tapi kalau orangnya pelit, kata tetangga, terusin. Tuh, jauh dari manusia, jauh dari Allah. Jauh dari surga, dekat aman neraka. Walau kana abidan, walaupun itu tukang ibadah. Orang yang istiqomah sholatnya pasti dia kagak bakal pelit, mau berbagi antar sesama. Tuh, kedua orang yang sholat pasti ia akan selalu mendoakan orang lain. Jangankan orang tuanya, orang lain aja didoain sama dia. Kan gitu. Rabbi firli wali walidayya walil muslimina wal muslimat, itu didoain. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddina wa syahina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ketika astagfirullahaladzim habis sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Tuh orang sholat pasti ngedoain, bukan cuma orang tuanya tapi seluruh muslim muslimat didoain. Manfaat namanya. Alhamdulillah udah 3B itu ambil ya, kita belajar amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga-moga ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tinggal menghitung waktu. Kalau enggak siang ya malam, enggak pagi ya sore. Pasti semua setiap manusia ada ajalnya masing-masing. Enggak bakal selamanya itu. Biar itu sakti, gua mas sakti punya ilmu penganyang-anyang umur umpama, tetap aja bu, malaikat mangga ngelihat ilmu kesaktian. Wah ini susah matinya kali dia punya kesaktian. Malaikat mangga ngelihat kesaktian, nabi aja mati, wali aja mati, apalagi kelas kita. Wah kali dia punya ilmu kebal nih, jadi malaikatnya susah nyabutnya. Ya kecil buat malaikat Israil mah. Biar orang hebat kayak Fir'aun hebat mati. Iya, tuh udah datang ajalnya mah, mau kapan waktunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mending deh kalau punya bekal mah, yang gitu ya. Mending deh kalau punya bekal mah, nggak beda kita umpama dari Tambun ya mau ke Bandung, kalau pegang bekal mah kita bawa bekal banyak, enak. Ikut rombongan bis, itu bis mampir di restoran ya, kalau kita punya duitnya banyak mah siap baik, kagak minder. Yang minder mah begitu bis mampir di restoran kita duitnya timbang 10.000, kan minder nggak punya bekal mah. Orang-orang pada masuk ke restoran, kita membelinya di luar restoran, pinggir jalan. Kenapa? Rumah saya bekalnya sedikit. Tuh itu dia baru ke Bandung, apalagi ke akhirat. Tuh makanya bikin bekal. Itu tadi bekal 3, sedekah jariah, anak soleh, ilmu yang manfaat, ibadah sholat kita jangan tinggalkan ya, pelan-pelan. Kang saya mah belum bisa 5 waktu, udah ayo be istiqomah maghrib, terus besok bulan puasa menambah sama Isya tuh. Sekarang baru maghrib doang, besok masuk bulan Ramadan udah tambah sama Isya, ada tarawehnya. Mending deh 2 bulan tuh maghrib Isya 2 bulan tuh ya. Terus nanti habis lebaran nambah subuh tuh, kan malam takbirnya sampai subuh. Ya alhamdulillah, tuh 3 bulan kan 3 waktu, udah alhamdulillah, pelan-pelan. Enggak gampang Pak. Namanya ibadah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ayo be 5 waktu, 5 bulan, mudah-mudahan cukup 5 waktu, kan begitu ya. Sebulan maghrib, terus 2 bulan Isya, 3 bulan nambah subuh, 4 bulan nambah zuhur, 5 bulan nambah asar, 5 bulan kan cukup, alhamdulillah. Pelan-pelan.
Quran, alon, alon, asar. Cuma kita kudu mikir juga Pak, kenapa? Begitu dapat 3 bulan kita udah dijemput Ijroil. Baru 3 waktu dong. Iya. Makanya sholat masa elingnya deh Bu ya. Saelingnya apa, seingatnya. Kalau lagi ingat ya sholat, berarti kalau lagi kagak sholat kagak ingat. Nah ya sholat masa ingat seingatnya. Iya. Kalau kita lagi ingat ya sholat, berarti kalau kagak sholat lagi kagak. Ya Allah, senang alhamdulillah. Udah jam 12 kurang ya. Ini mah apa ya, ngobrol nazarnya aja. Moga-moga obrolan ini jadi obrolan yang manfaat, obrolan yang barokah. Kita simpulkan dari obrolan ini, hidup kita kagak lama. Pasti suatu saat kita bakal ngalami yang namanya kematian. Maka persiapkan bekal kematian. Di samping sholat udah jelas kewajiban kita ya sebagai umat Islam, perintah dari Gusti Allah. Maka di luar itu belajar kita berbagi dengan cara apa? Sedekah jariyah. Kita punya anak, cetak anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Di sini banyak guru-guru ngaji, pasrahin ke guru-guru ngaji ya, supaya anak kita bisa baca Quran, anak kita bisa ngedoa, bisa baca doa, anak kita nanti bisa ngirimin doa ke kita. Yang ketiganya menjadi memiliki ilmu yang manfaat. Artinya apa? Ilmu yang manfaat kagak mesti jadi ustadz, kagak mesti jadi ustadznya, kagak mesti jadi kiai. Kita punya sedikit ilmu, punya sedikit kemampuan, manfaatkan kemampuan kita. Artinya apa? Tidak mesti bisa di urusan di agama. Ilmu manfaat itu Pak Bu macam-macam. Kita bisa umpamanya punya ide gimana ini saluran air supaya sawah ini masuk air ke sawah ini gampang. Kita punya ide, itu juga ilmu manfaat. Ketika ada orang lagi ngebangun, kita manfaatin ilmu kita, pengetahuan kita, kebisa kita untuk di bangunan itu juga ilmu manfaat. Apalagi sedikitnya kita bisa ikro, kita bisa fatihah, kita ajarin ke anak cucu kita, itu juga ilmu manfaat. Alhamdulillah. Hidup ini karena kagak lama, kita bakal mati. Tadi persiapan, yang ketiganya akur ama sesama. Ingat kita punya orang tua, banyak doain orang tua biar akur ama saudara, supaya orang tua kita yang udah nggak ada senang ngelihat kita pada akur. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.